Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita ini masih boleh beribadah pada pagi hari ini, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu hati-hati jika hatimu pada hartamu. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, ya tepatnya dua bagian ya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 28 sampai ayat ke-34. Baik, ayat-ayat yang ganjil akan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat-ayat yang genap. Matius 6 mulai ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, maka gelaplah kegelapan itu. Ya, diteruskan ayat 28, ayat yang genap, silakan Bapak Ibu membacanya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Minggu lalu siapa yang datang ikut kebaktian 2 maupun 1 di sini? Oh, cuma 1 orang. Oh, 2 orang. Siaucen gini. Iya, siapa yang nggak datang? Oh, ada yang nggak datang ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak, saya cuma mau ngecek aja. Ya, karena apa? Karena kalau lebih banyak yang nggak datang tuh saya lebih seneng. Karena minggu lalu khotbah ini sudah dikhotbahkan. Ya itu, ya itu. Nah, minggu lalu itu waktu Pak Philip Wang membacakan Matius pasal 19 sampai 21, saya itu makdek. Loh lah, aku minggu depan khotbahiku ya. Mateng aku, jadi khotbahku sudah diambil orang. Lah nanti saya ini khotbah apa? Nanti khotbah itu lagi kan yo. Oh nyontoh Pak Edi, gitu ya.
Iya, tapi ya saya berdoa, Tuhan tolong ya, apa ini sudah saya siapkan semuanya, kok ya sudah dikhotbahkan semua. Maksud saya bilang, sudah ya, minggu lalu kan sudah dengar khotbah, sudah saya enggak khotbah lagi hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya tentu saya akan melihat sesuatu sisi yang berbeda dan juga mungkin hal-hal yang bisa menolong kita belajar lebih dalam lagi. Ya. Nah, seringkali kehidupan kita ini, seringkali kita memisahkan antara hal yang bersifat spiritual, hal yang bersifat ilahi dan rohani, dan juga hal yang bersifat material atau hal yang bersifat duniawi atau sekuler, ya kan? Wah, kalau kita doa sama Tuhan, itu rohani enggak? Halo? Rohani ya? Oh, kalau rohana belum ya? Nah, kalau saya ngomong-ngomong sama Cisocan gitu, itu rohani enggak? Rohani. Ya, wah ngomong biasa, ngomong sama Ronald gitu ya, guyon-guyon apalagi ya. Nah, seringkali kita bedakan gitu ya, mana yang rohani dan mana yang duniawi ya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah membedakan atau memisahkan sesuatu yang bersifat rohani dan sesuatu yang bersifat duniawi ya. Bahkan Tuhan Yesus ingin menunjukkan ya, bagaimana kita itu bersikap di dalam hidup, bagaimana kita memperlakukan hal-hal di dunia ini, itu sangat menunjukkan akan kualitas rohani. Nah, salah satunya adalah ketika kita lihat Tuhan Yesus mendapatkan pertanyaan dari seorang yang sangat kaya. Katanya, seorang pemuda yang sangat kaya, dia tanya sama Yesus, Rabi, guru yang baik. Wah, gitu ya. Wah, ngomongannya manis, rupanya sopan, orangnya itu begitu terpelajar mungkin ya. Nah, guru yang baik. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Itu rohani kan ya? Masuk surga ya. Kalau dunia kan enggak. Tuhan Yesus bilang, oke, apa yang kamu tahu tentang hukum Allah atau hukum Taurat ya? Ada yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, hormatilah orang tua, macam-macam gitu ya. Hafal kan? Nah, lakukan. Oh, kalau itu sudah saya lakukan sejak kecil, bahkan mungkin sejak lahir. Karena orang Israel itu mulai kecil ada masa-masa di mana ketika mereka mulai masuk, kalau kita ini sekolah minggu ya, mereka tuh masuk namanya anak Taurat. Jadi diajar tentang Taurat detail sedemikian rupa. Sehingga bukan saja dia tahu, tapi sudah ngelontok gitu loh. Sudah hafal semuanya. Dan itu dia lakukan. Oh sudah itu semua. Nah itu hal-hal yang rohani kan. Nah terus cukup sudah? Belum. Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau sempurna, ya istilahnya kalau kamu mau masuk surga, kamu kan orang kaya. Jual semua harta milikmu. Loh harta milik kan duniawi sih, materi sih ya. Jual itu semua. Jangan kamu punya itu lagi. Dan setelah itu uangnya, ya itu harta lagi ya. Berikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Duniawi ya. Tetapi orang ini akhirnya karena uangnya banyak, firman Tuhan itu jelas katakan ya, karena uangnya banyak, hartanya banyak, sehingga hatinya sedih. Waduh, kalau begitu kan aku jadi orang miskin. Aku enggak punya harta lagi, aku enggak punya uang lagi. Dan dia tidak mau lakukan. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya dia tidak bisa masuk surga. Dan Tuhan Yesus bilang apa?
Sungguh sulit bagi orang kaya itu masuk surga. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum. Ya, pernah dengar itu ya? Nah, berarti kita tidak boleh jadi kaya ya? Wah, pulang jual semua harta kalian ya, terus berikan kepada saya. Ini lebih cilaka lagi gitu ya. Nah, apakah kita tidak boleh jadi orang kaya? Bukan, ya. Tuhan tidak pernah mengutuk kekayaan. Ingat, ya. Tuhan juga tidak mengatakan kemiskinan itu adalah yang paling baik sehingga semuanya jadi miskin. Loh, iya Pak Edi, coba lihat itu khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin. Loh, miskinnya apa? Ya, harus ingat itu. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan kemiskinan itu yang paling baik. Jadi semua harus jadi miskin supaya masuk surga. Bukan juga. Nah, makanya itu kita perlu belajar lebih dalam lagi apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan di sini. Jadi Tuhan tidak pernah melarang orang memiliki harta kekayaan. Tetapi yang diwanti-wanti gitu ya, itu adalah supaya harta itu jangan menguasai kita. Kalau kita menguasai harta itu, ya baik. Minggu lalu kan disebut ya, uang atau harta itu adalah hamba yang baik, tapi menjadi tuan yang jahat. Bahkan ketika Tuhan Yesus melayani bersama murid-muridnya, dikatakan didukung, disupport ya oleh banyak wanita. Salah satunya itu Yohana, istri Kusa, ya kan? Siapa Kusa? Ingat? Soalnya guru sekolah minggu, jadi selalu minggu lalu cerita apa ya anak-anak ya? Kusa itu siapa? Bukan teman saya. Kusa itu bendahara raja. Ya pasti orang kaya lah. Ya. Nah, dengan kekayaannya dia mensupport Tuhan Yesus. Ya, dengan hal-hal yang material dia masuk di dalam hal-hal yang spiritual, yang rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan antara yang bersifat rohani dan yang bersifat material atau dunia. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan kita dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Memang tidak bisa semua ya, karena kalau semua kita bahas, nanti kita akan pulang jam 1. Ya, pasti kita akan kelaparan. Baik, kita akan lihat dulu ayat 19 dan 20 tadi. Nah, dikatakan di sini ada dua hal yang dikontraskan oleh Tuhan Yesus ya. Karena Matius pasal 6 kan salah satu bagian yang penting sekali di dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu adalah inti atau sari dari pengajaran Yesus. Dia katakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Tapi ayat 20 katakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Boleh enggak kumpulin harta? Sekarang pertanyaannya gitu ya. Boleh enggak? Bukan saja boleh, harus. Karena di sini katakan kumpulkan harta, ya toh? Cuma di sini katakan jangan mengumpulkan harta. Wah, kok bingungi sih Tuhan Yesus ini. Satu bilang ngomong enggak boleh ya mengumpulkan harta. Tapi di sini kumpulkan. Ini kan kalimat perintah ya. Kumpulkanlah. Ya. Nah, perbedaannya di sini yang membedakan. Kenapa di sini katakan jangan, di sini katakan kumpulkan. Yang di sini katakan jangan mengumpulkan harta di bumi, kita kumpulkan di surga. Wah, lagi itu Tuhan buka rekening bank di surga. Ada yang tahu akunnya bank Tuhan Yesus di surga? Loh, kok diam semua? Bingung ya? Ya, saya pun nggak tahu soalnya. Dan memang nggak ada.
Bukan berarti, wah kita kumpulin uang store, kita uang transfer, gitu ya. Bukan. Kalau gitu kita kalah sama orang-orang Konghucu loh ya. Coba kalau lihat di Adijasa itu kan seringkali orang bakar. Yang dibakar apa? Bukan sampah itu. Yang dibakar uang. Ya toh? Ya bukan uang 100.000, 50.000 kita, uang-uangan. Tapi jangan keliru, itu bukan uang gak ada harganya loh. Itu uang mahal. Apalagi kalau sudah ada rumah-rumahnya. Saya pernah coba tanya-tanya, kepo ya. Tanya-tanya di Jagalan itu kan jualan itu, jual lilin, jual uang-uangan, jual opo, macam-macam gitu ya. Kok ini piro harganya? Tak pikir kayak uang monopoli gitu loh ya. Kan murah sih. Paling yang gede itu ya, mungkin 1.000, yang gede lagi, mungkin 10.000 kan gitu. Enggak loh, mahal loh kan. Bisa juta-jutaan. Apalagi kalau rumahnya itu nanti ada mobilnya, ada pesawatnya, ada kolam renangnya, ada wifi-nya gitu. Mungkin ya, karena kan antek-antek gitu. Ya. Nah mereka bakar gitu, ke alam lain katanya. Ya itu ke orang tuanya atau maknya, engkongnya yang sudah meninggal. Mereka jauh lebih canggih dari kita. Ya. Saudara pernah ngirim harta itu ke surga? Pernah? Enggak pernah. Berarti saudara tidak mentaati firman Tuhan ini. Ya bukan itu maksudnya ya. Nah nanti kita belajar kenapa dikatakan seperti itu ya. Nah satu dulu, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa sih tadi kan bilang boleh, tapi kenapa kok nggak boleh di bumi ini? Ya kalau kita lihat ini apa penjelasannya ya, karena di bumi itu ngengat dan karat merusakkan ya. Di bumi juga akan ada pencuri yang membongkar dan mencurinya, mengambilnya. Artinya apa? Harta itu hanya kita simpen untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Nah, kata lain dari itu semua sebetulnya kita itu pengen jadi orang kaya, ya toh? Jadi orang yang, waduh, orang kagung-kagung, wah Pak Edi, omahe magrong-magrong, mobilnya, wah terbaru, apalagi wah HP-nya ini keluaran 3 hari yang lalu, wah nanti 3 hari lagi ada lagi, beli lagi, wah gitu ya. Wah pokoknya orang kaya raya lah, wis gak ada serinya duitnya gitu ya. Nah kita ini dilarang untuk mengumpulkan seperti itu, ya untuk menjadi kaya. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya karena Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 ya. Untuk orang-orang yang ingin jadi kaya. Belum kaya loh ya. Ini masih ingin jadi orang kaya. Siapa di sini tidak kepingin kaya? Ya enggak apa-apa kepingin kaya, tapi yang benar, maksudnya diberkati Tuhan. Tapi ini keinginan yang kuat ya, sampai menjadi obsesi bahwa kita harus jadi orang kaya. Wah. Kalau bisa nomor 1 di dunia masuk Forbes. Ya toh? Nah, dikatakan mereka yang ingin kaya itu apa? Diingatkan mereka ini akan terjatuh di dalam pencobaan. Ya. Terjatuh di dalam jerat. Jerat itu adalah jebakan ya. Kemudian terjatuh dalam apa? Berbagai-bagai nafsu yang hampa. Enggak ada artinya. Ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa dikatakan oleh Paulus di dalam surat Timotius ini bahwa nafsu yang hampa ini. Kenapa kekayaan itu hampa? Siapa bilang? Justru, kemarin kan dibilang, ya memang uang bukan segalanya, tapi segalanya tidak bisa jalan tanpa uang. Loh, ya toh? Nah, juga kita jatuh ke dalam nafsu yang mencelakakan. Wah, celaka 12 ini lagi, 13 sih, ya. Nah, celaka nanti. Celaka yang apa? Yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ujungnya itu hanya apa? Keruntuhan, kehancuran, dan kebinasaan. Wah Pak, sadis, masuk kayak gitu orang kaya gitu ya. Allah tidak pernah melarang orang jadi kaya.
Allah juga tidak pernah mengutuk orang karena kaya. Ini perlu saudara ngerti ya. Jadi bukan karena dia kaya dikutuk, dia kaya terus ditegur, bukan. Tetapi dia keinginan kekayaan itu yang penting. Ya, seperti uang. Uang itu sebetulnya baik. Ya, kalau saudara tidak memberi uang, tidak memberi persembahan ke gereja ini bisa beroperasi enggak? Ya enggak bisa. Betul enggak? Listrik ini bayar, ya toh. Nanti alat musik ini ya beli, mosok merampok. Mosok ngambil dari toko gitu ya Bu ya? Enggak dong, beli ya. Mau beli. Nah, itu. Dari mana uangnya? Ya dari saudara inilah. Ya toh? AC ini. Mosok mau ujuk-ujuk datang gitu. Ya enggak, Pak Handoyo yang beli. Ya Pak Handoyo ya. Nah, jadi dia butuh uang itu, gitu loh. Tapi apa? Bukan hanya memperkaya diri sendiri, ya. Nah, ada nasihat juga dari Paulus ke Timotius ya. Selanjutnya itu dikatakan ayat 17 diingatkan ya. Karena orang kaya itu bisa jadi baik tapi bisa jadi jahat. Bisa menyelamatkan tapi juga bisa menghancurkan. Saya katakan seperti itu ya. Maka itu diingatkan apa? Supaya orang-orang kaya di dunia ini jangan tinggi hati, jangan sombong hanya karena kaya. Jamku lebih hebat dari jamnya Pak Emil, umpamanya gitu ya. Jasku lebih keren, lebih mahal daripada jasnya Pak Satrio gitu ya. Nah, sombong itu. Ya. Sama-sama kita bertiga itu bikinnya bareng di tailor yang sama kok. Ya, gitu ya. Nah, kemudian apa? Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu nggak pasti. Ya, Amsal mengatakan kekayaan itu punya sayap, bisa terbang sewaktu-waktu. Ya. Nah, melainkan kamu harus berharap pada apa? Pada Allah yang memberikan kekayaan itu, ya, dan memberikan pada kita dalam segala sesuatu untuk dinikmati. Nah ini juga peringatkan agar mereka itu berbuat baik. Jadi kalau saudara kaya raya, saudara punya uang banyak, kekayaan yang banyak, terus dukung pelayanan. Nah itu kan baik. Ya toh? Nah kayak barusan kita ke mana ini? Palangkaraya ya. Nah itu mereka butuh didukung. Kayaknya ada banyak orang yang mendukung, luar biasa. Akhirnya jadi. Coba nggak ada yang persembahan. Ya habis lah, mereka nggak akan bisa pergi. Nanti di Juanda ditanya, mana tiketnya? Masih tunggu persembahan Pak. Lah ya pulang-pulang sana. Kan nggak iso kan gitu seperti itu. Ya loh. Nah akhirnya apa? Kita bisa berbuat baik dengan kekayaan kita. Kekayaan itu adalah sesuatu yang powerful. Kamu bisa pakai untuk kebaikan, tapi bisa juga pakai untuk menghancurkan. Mengapa kekayaan itu powerful? Ada seorang muda itu lucu ya, ngomong sama saya begini. Seorang ibu muda khususnya. Dia bilang, Pak Edi, tak cerita nih ya. Apa? Mertuaku ini wis tuwek, pekun, kadang enggak tahu namanya anaknya siapa ya, nah, banyak ya gitu ya. Terus waktu makan ya gitu, enggak tahu waktu makan ini makan pagi apa makan siang. Gitu. Kadang jam 3 pagi itu bangun sudah, terus duduk di kursi meja, meja makan. Loh, kenapa? Iya, loh ini kan jamnya makan, padahal jam 3 pagi. Ya. Waduh, terus saya bilang, coba kamu tanya tentang uangnya dia. KW-nya itu ada berapa gitu ya. KW itu apa? Warisan. Ya. Oh iya Pak, dia itu memang bisa lupa semuanya.
Tapi kalau depositonya sudah jatuh tanggal temponya, dia pasti ingat. Ini depositonya hari ini habis loh. Perpanjangan no, kok nggak gitu hilang. Deposito. Waduh, the power of money itu ya. Jadi kekayaan itu luar biasa. Maka itu Tuhan ingatkan selalu tentang kekayaan. Ya, minggu lalu kan sudah dibilang sama Pak Willy Bang ya. Alkitab ini mengajarkan baik itu doa, baik itu iman, baik itu perbuatan baik itu cuma puluhan atau ratusan ayat. Tapi soal kekayaan atau soal uang itu berapa? Ingat? Halo yang minggu lalu datang. Berapa? 2.500 ayat. Oh iya toh? Artinya apa? Tuhan tahu ini hal yang penting sekali. Kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, kita nanti bisa masuk ke dalam kehancuran. Nah, kalau kita ini memang ingin kaya, sampai seberapa sih kayanya saudara? Punya 100 M cukup? Cukup? Pak Jong, cukup Pak Jong? Diketawain saya. Kan gitu. 1 T. Cukup? Menteri kita aja ngambilnya 8 T kok. Bukan 1 T. Gak cukup 8 T. Wis kasih 80 T wis. Cukup enggak? Saudara, sampai seberapa batas kekayaan? Saya kasih satu ayat ya, penting. Yang saya baca tadi ya, yang kita baca tadi. Ya, di dalam Matius tadi yang ayat 28 sampai 30 ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar begini, ya. Coba lihat, coba perhatikan bunga bakung di padang, di ladang. Itu bunga biasa. Bukan bunga yang sangat mahal. Ya. Hari ini ada Mega di sini, nggak ada ya. Nah Mega itu tahu pasti soal bunga-bunga gitu. Ya. Ada bunga itu mahal, 1 kuntum itu bisa 100.000. Ya. Ada 1 kuntum kadang-kadang cuma 3.000. Nah bunga bakung ini bukan yang biasa, bunga liar gitu loh. Ya, karena dikatakan di sini apa? Allah mendandani rumput di ladang. Tadi kan kita baca gitu ya. Nah, ini bunga yang biasa. Tapi coba Tuhan Yesus bandingkan bunga bakung yang biasa tadi itu dengan apa? Dengan Salomo. Kenal sama Salomo? Salomo adalah raja Israel yang paling keren, paling hebat, ya toh? Dia punya kekayaan yang tidak ada orang yang bisa membandingkannya. Sampai hari ini kekayaan orang paling top di dunia pun tidak sebesar kekayaan Salomo. Kepinterannya itu top, tidak ada orang yang lebih pintar dari Salomo sampai hari ini. Karena firman Tuhan katakan, ya, tidak akan pernah ada orang sebelum engkau dan sesudah engkau pintar seperti kamu, kaya seperti kamu. Dan coba apa yang dikatakan di sini? Ya, makanya kalau baca Alkitab baca baik-baik. Wah luar biasa, indah sekali. Katakan apa? Salomo dalam segala apa? Kemiskinannya, keterbatasannya, itu yang paling rendah saja sudah paling hebat. Tapi dikatakan apa? Segala kemegahannya yang paling topnya dari Salomo. Itu aja Tuhan Yesus bilang apa? Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara-saudara luar biasa. Kamu mau kaya bahkan melampaui Salomo aja, kamu tidak bisa mengalahkan keindahan bunga bakung. Ini baru satu, bajunya saja. Belum lain-lainnya. Kalau kita mau perbandingkan begitu, betapa tidak layaknya kita. Betul nggak ya? Nah, kemudian, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, tidaklah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, orang yang ingin kaya, orang yang terus khawatir hidupnya. Kapan ya cuanku lebih akeh, kapan ya hartaku bertambah.
itu adalah orang yang apa? Kurang percaya, tidak beriman. Ngomong tegasnya gitu, ya. Orang yang tidak beriman. Lanjut lagi, ayat 30. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang pengen kaya tok gitu ya. Bukan berarti nggak boleh kan. Tapi pengen kaya, nggak ada batasnya. Itu satu, orang yang tidak beriman dan orang yang tidak mengenal Allah. Kasar Pak Edi. Loh, saya harus ngomong ini benar, ini firman Tuhan. Kalau saya bilang racun itu bilang, oh ini barang yang kurang baik. Saudara setuju enggak? Oh saudara, oh enggak apa-apa kurang baik, kurang enak toh, enggak apa-apa, aku ngelak soalnya udah haus, tak minum. Tapi kalau saya bilang ini racun yang sangat keras, saudara enggak akan berani minum. Betul ya? Kalau memang ini firman Tuhan, saya harus katakan apa? Nah saudara, maka itu saya hanya ingin mengatakan apa? Hati-hati dengan keinginanmu. Ya. Menjadi kaya, yes. Untuk menginginkan, mengobsesikan kekayaan, no. Gitu loh ya. Jelas itu. Kayak uang itu baik. Ya, netral. Oh, firman Tuhan mengatakan uang itu adalah akar kejahatan. Siapa bilang? Baca baik-baik. Cinta uang, itu baru akar kejahatan, bukan uangnya. Nah kalau uang itu akar kejahatan, jangan punya uang dong. Pendeta pun apalagi, nggak boleh. Ya, nah, makanya harus ngerti dengan baik. Baik, kita teruskan. Ya. Nah ayat ke-21 ini yang mungkin menjadi inti daripada tema kita adalah apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Baik, sekarang saudara mau meletakkan uang di mana? Banyak pengkhotbah ngomong gini, ayo kalian punya uang toh, sumbang gereja ini banyak-banyak. Maka apa? Hatimu akan di sini. Kamu akan masuk surga. Kamu akan apa? Mengumpulkan harta di surga. Saya katakan itu sesat. Maaf, saya katakan begitu. Oh lagi itu enggak usah persembahan Pak ya. Ya tambah sesat lagi. Nah, saya perlu meng-clearkan, menjelaskan hal ini ya. Nah, salah satu contoh. Ketika Yakub itu punya anak 12 laki-laki tok ya, perempuannya banyak, perempuan yang lain gak disebutkan ya. Ada 12. Dia punya anak favorit satu. Siapa namanya? Ini sekolah minggu ya. Yusuf. Ya. Makanya kalau punya anak kasih nama Yusuf anaknya berarti itu anak kesayangan. Seperti Yakub ya. Yusuf. Nah, Yusuf dikasih jubah yang maha indah, Alkitab mengatakan begitu. Sekarang saya mau tanya, Yakub itu mengasihi Yusuf karena Yusuf dikasih jubah indah, atau B, itu A ya, atau Yakub mengasihi Yusuf, mencintai Yusuf, terus memberikan baju yang maha indah, jubah yang maha indah. A atau B? Yang A siapa? Oh, enggak ada. Yang B? Oh, cuma 3. Yang lain absen. Aman soalnya absen itu ya. Nah, yang B ya toh. Dia mengasihi Yusuf, maka memberikan apa? Jubah yang maha indah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak lebih dari 1, baik 2 atau 3 ya. Soalnya saya jarang sekali yang 5, apalagi 7, apalagi 9. Saya saudaranya 7 soalnya. Tapi itu zaman Bayula. Sekarang jarang ya.
Mungkin anak yang tua-tua gitu ya ada ya. Nah, saya akan dengan mudah melihat siapa anak yang paling Anda sayang. Ya, caranya nanti ya. Baik, kita akan terus sekarang kita akan belajar. Apa sih yang disebut harta itu ya? Apa yang disebut treasure? Ya. Harta itu apa? Yang pasti uang pastilah ya. Kekayaan, harta, kekayaan itu adalah uang, deposito ya, rekening di bank kita, investasi kita. Wah, di sini ada Johan, Angela ini investasi, bukan investornya tapi yang mengarahkan investasi. Saya sering ngobrol-ngobrol dan belajar banyak dari mereka ya. Nah, investasi yang kita berikan yaitu harta ya toh. Kemudian juga apa? Harta milik. Tas. Sekarang Bu Ibu ini saya mau cek tasnya. Harganya berapa? Gara-gara tas itu loh. Kepala Dinas Kesehatan di Lampung itu sampai dipanggil KPK loh. Tahu kenapa? Lalu dia pergi melihat daerah gitu, bawa tasnya gini, dipoto sama wartawan, jegret. Terus apa? Dicek di Google, berapa harganya? 75 juta. Wih. Ya wis, enggak apa-apa, satu toh. Satu kali dia ke tempat lain, dia mau turun dari mobilnya Alphard soalnya kan pintunya kan seret kan gini. Lain kalau mobil Avanza itu kan ngek kan gini lah. Nah ini seret. Begitu seret gini dia mau turun kan tasnya dulu yang diginikan. Foto sama wartawan jegret. Cari lagi di Google. Harganya piro? 125 juta. Wah, idean. Ya. Mau hari gitu satu kali dia ada pertemuan di mejanya ditaruh tasnya lagi. Tas ini tas yang lain lagi loh ya. Bukan satu tok. Tas yang lain lagi taruh situ. Foto lagi sama aku. Cek lagi. 60 juta. Wih. Bayarannya cuma 12 juta itu loh. Punya tas tok loh ini ya. Punya tas tok sudah 200 juta. Belum yang lainnya. Nah itu mungkin tasnya bukan cuma 3 itu. Mungkin ada 30 juga bisa. Dia bilang, ini pinjem kok. Pinjem punya sopo. Tiap kali masuk pinjem. Begitu banyak ya. Panggil KPK itu. Ya. Nah itu harta toh. Ya. Ya, boleh enggak punya tas bermerek, punya tas yang mahal gitu? Boleh enggak? Bu Ibu? Ya boleh lah. Ya. Kalau saya punya duit, istriku tak beli tas yang 150 juta. Kalau punya duit, gitu loh. Ya enggak lah, buat apa? Pokok tas iso digawe masuki barang-barang, lipstik atau apa, wis kan gitu toh. Tas. Nah, itu juga mungkin mobil, ya, mungkin tanah, rumah, ya, aset-aset itu ya. Oh, tapi sekarang ini lagi banyak, ya, bukan aja anak remaja ya. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak itu suka bawa binatang piaraan. Ada yang anjing, ada yang kucing, ada yang iguana ya. Ada yang tapi ular sih enggak dibawa sih ya. Mahal loh tuh. Saya pernah coba kepo ya, saya ini orang kepo, tanya-tanya. Kan di PTC itu banyak. Dibawa. Cik, dibawa sini ngapain jalan-jalan? Enggak kok. Ini tak salono. Di salon. Salonnya di mana? Itu loh. Itu loh jadi mandeni, dipotongi, dikasih minyak wangi gitu ya. Lek potong gitu piro, Cik? Sampai enggo. 350.000 loh. Lah istriku li potong rambut cuma ngomban. Lah iya toh, 50.000 cuman. Anjing itu 350, iya kok. Nanti makannya ya, Bu. Makannya itu khusus kok.
ada vitaminnya, ada mineralnya, wah ada buat ini, buat itu supaya dia itu kuat, enggak sampai gampang sakit, gampang ketularan. Enggak, itu harus gitu kok. Terus 1 bulan itu kira-kira habis piro? Ya cap tiao itu paling titik lah. 10 juta, 10 juta bayaranku enggak sampai sakmono rek. Nah, gitu ya. Nah, itu harta milik gitu loh. Loh orang mau buat itu boleh enggak? Ya boleh lah, enggak apa-apa ya. Tapi hatinya tidak melekat di situ. Ya. Saya lihat tiap hari Cing ini bawa anjingnya. Ya. Wapi anjingnya, peneng saya. Ya. Nah itu juga harta milik. Tapi ada harta milik yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Mungkin anak-anak kita. Ya, anak kita itu harta milik enggak? Halo? Iyalah, itu yang paling berharga. Ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan mereka. Nah ini harta kita. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan hati itu? Ya, di sini ada antara harta dan hati. Ya. Hati atau heart. Ini jelas sekali bukan lever. Wah, hati itu bukan lever ya, beda ya. Hati ini adalah pusat kehidupan kita. Beda ya. Atau aduh sakit hatiku. Sambil melihat, hati bukan di sini, ini jantung. Ini hatinya aduh sakit leverku. Kan gitu toh. Nah, ini bukan organ tubuh, tapi adalah apa? Pusat hidupmu itu apa? Hatimu di mana? Maka itu coba kita perhatikan ya. Di dalam warta ini bagian ringkasan khotbah saya tuliskan begini ya. Hati Anda itu adalah di mana Anda menghabiskan waktu Anda menghabiskan uang Anda. Itu paling banyak di mana? Sehingga kita bisa tahu, sebenarnya hatinya ada di mana. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati kita adalah pusat kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mengisi hati itu dengan baik. Jadi, kalau tadi dikatakan apa? Bahwa di mana hartamu berada, di situ akan ada hatimu berada. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya ingin perbandingkan ya antara ini semua. Hati kita ini jauh lebih penting daripada harta kita. Bukan harta itu yang mengikuti hati kita, tapi harta itu yang bukan hati itu yang mengikuti harta, tapi harta itu harusnya mengikuti hati kita di mana. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar ya bahwa apa? Bahwa Tuhan ingin supaya kita meletakkan hati kita di tempat yang tepat, yaitu tempat di mana Allah sendiri yang hadir, Allah sendiri yang bertahta di dalam. Sehingga apa? Kita jangan sampai salah di dalam menjalani. Ya. Harta baik enggak? Tergantung. Anda enggak punya harta, Anda enggak punya uang, ya enggak bisa bangun gereja ini. Betul enggak ya? Kita butuh uang. Tapi bukan itu yang paling utama. Itu adalah melayani hal yang terbaik itu apa? Yaitu apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memeriksa hati kita. Ya. Jangan sampai kita ini hanya memperhatikan hal-hal yang di sekitar kita saja. Harta kita di dunia ini sementara, saudara. Saudara punya harta berapa M? Berapa T sekarang?
Waktu saudara mati, apakah itu dibawa? Enggak ada. Tapi Allah akan minta pertanggungjawaban kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita layani selama ini. Itu pertanggung jawab kita. Suatu hari kita akan ke sana. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu dikatakan apa? Pengamsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jaga hatimu baik-baik. Sungguh-sungguh, dan ketika kita mempertanggungjawabkan hati kita di hadapan Tuhan, itu tidak ada kepalsuan yang bisa kita perbuat atau kita tutupi diri kita di hadapan Tuhan. Hati kita begitu terbuka kepada Tuhan. Tuhan dengan jelas sekali melihat diri kita. Maka itu apa? Jangan sampai kita terpancing hanya untuk hal-hal sementara di dunia ini. Ya. Tapi kita harus belajar mengisi hidup kita, hati kita itu dengan hal yang utama, itu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terpenting dalam kehidupan? Apa yang paling berharga dari dirimu? Apakah itu istilahnya orang bilang KW kita gitu ya? Harta milik kita yang deposito yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun di bank itu, suatu saat bisa saja hilang. Atau kesehatan kita, banyak orang ingin sehat. Saya meskipun umur 60 lebih tapi tetap mau belajar olahraga, meskipun kadang-kadang ya juga capek ya. Tapi belajar untuk menjaga kesehatan. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani jemaatnya. Ya. Itu penting. Tapi apakah itu yang terpenting? Terpenting hati kita. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Dipertanggungjawabkan suatu saat. Tuhan akan tanya. Tuhan yang minta pertanggungjawab kita. Dan tidak akan ada kepalsuan. Tidak ada hal yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu ucapkan? Apa yang sudah kamu perbuat? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari, jagalah hatimu ya, dengan segala kewaspadaan. Lakukan hal yang sungguh-sungguh Tuhan mau kita lakukan. Kalau memang Tuhan izinkan kamu memberi persembahan di dalam harta milikmu, berikan. Tidak akan Tuhan berhutang kepada siapapun juga. Ya, saya percaya. Ketika kita mau sungguh-sungguh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam hal finance ya, bukan, kalau saya apapun juga akan saya serahkan, asal jangan dompetnya. Ya, banyak orang gitu. Apapun saya lakukan, tapi jangan dompet saya, mbok suku. Saya bilang, ya seperti orang kaya tadi itu. Ya, kalau Tuhan bilang jual itu semuanya, ya sudah. Tapi saya tidak ngomong gitu sama saudara loh, itu firman Tuhan, itu kata-kata Tuhan Yesus pada orang kaya yang tanya sama dia. Nanti, Pak Edi suruh kita jual semua. Wah nanti jadi orang yang tidak punya harta, saya yang ditagih. Pak Edi yang suruhan tuh, repot. Tapi apa? Melalui harta kita, kita melayani Tuhan. Melalui kekuatan kita, kita melayani Tuhan. Melalui doa kita melayani Tuhan. Nah, itu luar biasa. Ya. Waktu kita serahkan hidup kita, enggak ada sesuatu yang berharga yang lebih daripada apa yang Tuhan mau. Ya. Kehidupan saya, dulu saya punya pikiran seperti itu. Waktu saya lulus kuliah, mungkin pernah saya ceritakan ya, mungkin ada yang belum pernah dengar. Waktu saya lulus SMA, saya tidak mau masuk perguruan tinggi. Bukan karena saya tidak punya duit, bukan karena saya tidak mampu masuk ke perguruan tinggi. Selama, ya maaf saya harus katakan sebenarnya ya,
Selama saya di SMA, saya selalu ranking 1. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi saya ingin ingatkan saudara. Ya. Terus saya pikir apa? Gak perlu lah, gak perlu masuk sekolah tinggi. Pokoknya sekarang yang paling penting apa? Jen, duit. Saya kerja, pokoknya saya mau kerja sekeras-kerasnya, mau cuan jen, ya, mau dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bukan serakah loh saya tidak serakah loh. Oh baik, saya itu mau kerja menjadi orang yang sangat kaya, kemudian saya akan dukung gereja. Butuh berapa gereja? Tak kasih. Oh, mulia enggak? Mulia. Kalau saudara ngomong enggak mulia, waduh, sakit hati saya. Ya, mulia. Tapi Tuhan bilang gini, Ed, lu mau kasih aku duit piro? Tuhan bilang, aku ini pemilik segalanya, enggak butuh kamu. Aku mau panggil kamu jadi hamba Tuhan. Loh sungguh, saya lulus SMA, CC saya lagi di Amerika. Ya. Dan kakak ipar saya itu studi doktoral di sana. Saya sudah disiapin tiket. Ya. Ed, kamu datang sini. Tiket tak siapin. Kamu sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, mau. Oh, saya bilang gitu, sungguh. Kayak apa jadi pendeta? Jadi pendeta di pisu-pisui wong tok, tapi gak iso misui wong. Loh iya toh? Boleh enggak pendeta? Wah, kencongan langsung aku enggak mau ke gereja. Wah, saya langsung dipecat sama majelis. Loh iya toh? Pendeta gak boleh ngilokno orang, gak boleh marah sama orang gitu. Enggak. Wis aku tak cuan jen aja lah. Aku cari duit sebanyak-banyaknya, tak support gereja manapun juga. Butuh apa? Mau bangun, tak bangun no. Mau beli apa? Tak beli no. Wah gitu ya. Sombongnya setengah mati itu. Terus saya disentil sama Tuhan. Bekmu itu lu piro sih? Kamu tuh bisa buat apa buat saya? Sungguh-sungguh. Nah di situ akhirnya saya menekukkan lutut saya dan mengatakan, there will be done. Ya? Biarlah kehendakmu yang jadi. Saya belajar untuk itu. Jadi jangan sombong kalau punya duit, jangan sombong kalau punya gelar, jangan sombong kalau punya kedudukan. Kalau Tuhan mau cuma seperti orang niup lilin, hilang tek. Sungguh, ya. Jaga hati kita, persembahkan. Saya tiap pagi mendoakan anak-anak saya ini, anak-anak jasmani saya ya, anak kandung saya ya, yang ada di sini sekarang. Saya tidak pernah doakan mereka jadi kaya. Jak kejem Pak Edi. Masa juga jadi miskin lah. Enggak ya. Saya tidak pernah doakan mereka jadi orang hebat, orang terkenal, orang yang waduh, orang bilang anak Pak Edi rek. Saya tidak pernah doakan. Tiap pagi saya selalu doakan mereka apa? Ya tentu Tuhan berkati mereka. Berkat itu macam-macam ya. Jangan asosiasinya kalau berkat itu duit terus. Ya. Berkati mereka kesehatan, berikan kecerdasan, ya. Itu nggak bisa diukur dengan duit. Ya. Juga mungkin materi juga. Ya. Kalau mereka enggak diberi berkat secara materi, gimana mereka hidup? Mosok minta duit, ya nggak mungkin, ya toh. Ya, berkati mereka. Tapi satu hal yang saya selalu doakan, saya bawa anak-anakku di mezbah Tuhan. Ya. Saya tidak punya uang terlalu banyak, saya persembahan. Ya. Tapi saya ingin bawa yang terindah, terbaik, yang paling berharga buat saya, keluarga saya, di mezbah Tuhan. Dan saya mau Tuhan sendiri yang akan berkarya di dalam dan melalui mereka. Dan melalui kami semuanya, seluruh keluarga. Saudara mau?
Mau doa begitu untuk anak-anakmu? Jangan manggut-manggut loh ya. Itu janji Anda di hadapan Tuhan. Satu kali kalau Tuhan mau sesuatu yang tidak seperti yang kamu inginkan, siap menerima resiko. Tahun lalu, waktu saya bergumul bersama-sama dengan keluarga, dengan salah seorang anak, dia harus pergi ke Bali. Enak loh nang Bali, tiap hari liburan gitu ya. Siapa bilang? Dia harus berpisah dengan kami, ya saya tinggal 2 laut tujuh katanya gitu ya. 2 orang tua yang sudah renta ini. Sendirian, makanya kalau jemaat bilang, Pak Edi sama Bu Edi mesra nih, 2 orang terus, ya, makanya cuma kari wong loro tok, lah ya apa gitu. Ya, karena kami harus pergi ke Bali untuk bertugas. Waktu itu hati saya sakit enggak? Hati saya sedih enggak? Saya harus katakan sedih. Meskipun tidak pernah saya tampakkan kepada anak-anak saya. Ya. Supaya mereka tahu. Waduh, tinggal anaknya, satu pergi, satu ini pergi lagi gitu ya. Anak cuma telu ya gitu. Pagi itu gaya anak sing waken di sini mesin gitu ya. Nah, tapi di dalam perjalanan waktu saya belajar ya. Kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan itu terbaik. Baik buat anak-anak kami maupun buat kami. Kami belajar untuk semakin dekat dengan, semakin mengandalkan Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan anak-anak kami karena mereka tidak dekat kami. Mereka adalah anak-anak yang sangat mengasihan. Ya. Tapi kami tidak bisa mengandalkan mereka. Ingat waktu saya pernah jatuh, saya pernah ya saya tetap bersyukur, tapi Tuhan memelihara, menyertai. Nah saudara, ketika saudara mempersembahkan anakmu di hadapan Tuhan, ingat ya, belajar taat, belajar yang terbaik. Mungkin saudara memikir bahwa uang adalah yang paling berharga di dalam hidupmu, tidak apa-apa, tapi bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Maka itu firman Tuhan hari katakan, hati-hati jika hatimu itu pada hartamu. Tidak salah, saya katakan tidak salah. Tapi yang salah ketika engkau bawa harta itu ke dalam hatimu. Tapi ketika kau bawa hartamu, bawa hatimu kepada Tuhan, dalam Tuhan, gimana Tuhan mau kau meletakkan hartamu, kamu akan melihat hasil yang luar biasa. Saya baru diberitahu oleh seseorang, ada seorang yang sangat kaya sekali, ya, seorang yang sudah mengeluarkan uangnya banyak sekali untuk pekerjaan Tuhan. Dia bilang satu hal, dengar baik-baik ya. Dia bilang, saya tahu dia sudah bukan lagi jutaan, miliaran, mungkin triliunan ya, dia pakai untuk pelayanan pekerjaan. Tapi dia bilang satu hal, aku ini sudah mau memberikan untuk, dan di dalam persembahan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dia bilang berkat Tuhan itu terus lebih melimpah-melimpah dalam hidupku. Dan aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dengan berkat yang Tuhan berikan. Tapi ini bukan premis ya, bukan hal yang, kalau saudara persembahan pasti saudara akan jadi kaya raya, enggak. Itu teologi kemakmuran, bukan itu. Ya, kalau memang Tuhan percayakan kekayaan kepada kamu, haleluya, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, bukan itu yang kita minta atau kita harap. Tapi ketika kita menyerahkan, Tuhan tidak pernah berhutang pada siapapun. Itu janji Tuhan. Dan itu saya yakin. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Supaya apa? Di mana hati kita? Kita boleh tempatkan di tempat di mana Tuhan mau. Dan saya yakin ketika hatimu di sana, maka hartamu itu tidak akan kemana-mana. Ya seperti tadi saya katakan ya, kalau kamu punya 3 anak, anak nomor 1, 2, 3, mana yang paling kamu cintai? Mana yang paling kamu banggakan? Pasti hartamu, apapun yang kamu miliki
akan kau berikan terbanyak pada anak itu. Umpamanya anak pertama gitu ya. Wah, anak pertama minta apa saja pasti kamu beri. Oh enggak Pak, saya pasti adil. Enggak mungkin. Ya. Nah, dengan mudah saya katakan, oh kalau dia itu apa saja diomongnya anak ini, terus papa mamanya nurut, atau papa mamanya ngasih, nah, jadi dia paling cinta dengan anak. Makanya itu apa? Bawa hatimu kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaan. Sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena melalui firman-Mu, Engkau sekali lagi mengingatkan kami. Bahkan mungkin menegur kami, menempelak kami. Tapi itu jauh lebih baik daripada kami tidak tahu apa yang Engkau inginkan. Ajarkan kami menyerahkan bukan sekedar harta milik kami Tuhan, tetapi hati kami, hidup kami di dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Allah. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman yang setia. Karena dimanapun hati kami berada, kami percaya harta itu juga akan diserahkan terbanyak, terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu, baik secara spiritual, secara material, dan juga dalam kehidupan mereka. Justru boleh menjadi saksi hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.